Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari. Saya kelas 11 MIPA Alfa. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi dan teknik pemisahan dan kegunaannya. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran kimia. Semoga bermanfaat videonya. Minyak bumi berasal dari bahasa Latin, yaitu petrus artinya batu dan oleum artinya minyak. Pada daerah lapisan bawah tanah yang tak berpori tersebut dikenal dengan nama antiklina atau cekungan. Daerah cekungan ini biasanya terdapat beberapa lapisan. Lapisan yang paling bawah itu lapisan berisi air, lapisan yang paling atas berisi minyak, dan lapisan di atas minyak bumi ini berisi gas alam. Jika cekungan mengandung minyak bumi dan jumlah besar, maka pengambilan dilakukan dengan pengeboran. Pembentukan minyak bumi. Tahukah kalian minyak bumi ini berasal dari mana? Minyak bumi berasal dari zat organik dan zat anorganik. Zat organik penyusun minyak bumi adalah biasanya berasal dari pelapukan fosil-fosil limbah tumbuhan dan hewan pada zaman purba kala jutaan tahun silam. Organisme-organisme tersebut kemudian dibubuhkan oleh mikroorganisme lalu terpendam dalam lapisan kulit bumi. Itulah mengapa minyak bumi hanya berada dalam lapisan jauh dari bawah tanah. Kemudian kita masuk ke bab teknik pemisahan. Nah, proses pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya yaitu dimulai dengan desentralisasi bertingkat, kemudian cranking. Setelah dilakukan cranking, kemudian dilakukan reforming dengan menggunakan katalis dan pemanasan. Tahap berikutnya polimerisasi, dilanjutkan painting, dan terakhir blending. Yang pertama yaitu distilasi atau penyulingan, yaitu pemisahan campuran berdasarkan titik didih. Yang kedua, cranking. Cranking ini adalah pemisahan molekul-molekul hidrokarbon yang besar menjadi senyawa hidrokarbon yang kecil. Yang ketiga, reforming. Reforming adalah pengubahan bentuk molekul yang bermutu kurang baik menjadi mutu yang lebih baik menggunakan katalis dan pemanasan. Yang keempat adalah polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan molekul yang kecil menjadi molekul yang lebih besar. Penggabungan senyawa isobutana dengan isobutana yang akan menghasilkan isotanah, di mana akan menghasilkan bensin yang berkualitas tinggi. Yang kelima adalah cracking. Cracking adalah proses penguraian minyak bumi dari pengotoran-pengotorannya. Tahapan terakhir pengolahan minyak bumi adalah blending. Blending yaitu dilakukan pencampuran suatu zat adiktif supaya yang dihasilkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke bab terakhir, yaitu fraksi-fraksi minyak bumi dan dengan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gas. Gas ini memiliki atom karbon C1 sampai C4 dengan titik didih kurang lebih 37 derajat Celcius, serta manfaatnya adalah gas LPG dan produk petrokimia. Dan yang kedua adalah petroleum ether. Petroleum ether ini memiliki jumlah atom karbon sekitar C5 sampai C6. Kemudian titik didihnya itu 30 derajat sampai 60 derajat Celcius. Kegunaannya adalah sebagai kebutuhan di laboratorium sebagai pelarut nonpolar dan pembersih. Yang ketiga adalah hidrogen atau nafta. Jumlah atom karbon nafta adalah C6 sampai C7 dengan titik didih 60 derajat sampai 100 derajat Celcius.
Kegunaannya adalah sebagai pelarut nonpolar atau additif bensin. Yang keempat, bensin atau gas solid. Bensin ini memiliki atom karbon C7 atau heptana serta memiliki titik didih 40-200 derajat Celcius. Biasanya digunakan sebagai bahan bakar kompor dan bahan bakar kendaraan. Yang kelima adalah solar. Jumlah atom karbon pada solar itu lebih dari C12 serta memiliki titik didih 250-400 derajat Celcius. Dengan kegunaan solar sebagai bahan mesin untuk pemanfaatan di perusahaan. Yang keenam adalah oli. Oli adalah cairan dari hasil penyulingan minyak bumi yang bermanfaat sebagai pendingin atau pelumas khususnya untuk kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah residu. Residu adalah cairan kental yang berwarna hitam yang memiliki jumlah atom karbon lebih dari 7 serta memiliki titik didih lebih dari 30 derajat Celcius. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.